Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang kekuatan dan keterbatasan personal dan profesional seorang konselor. Nah, selanjutnya di sini ada nama anggota kelompok. Yang pertama ada Mustafiroh, yang kedua ada saya sendiri, Aulia Dwi Septiani, dan yang ketiga ada Al-Kausar Azhari. Untuk mempersingkat waktu, dilanjut kepada pemateri pertama yaitu Mustafiro untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Aul. Teman-teman, kita langsung ke materinya. Yang pertama, ini ada gambaran umum kepribadian konselor. Dalam proses konseling, konselor adalah orang yang amat bermakna bagi seorang konseli. Nah, konselor ini menerima konseli apa adanya dan bersedia dengan sepenuh hati membantu konseli mengatasi masalahnya sekalipun dalam situasi yang kritis. Nah, adapun menurut Petrovesa 1978, ketika konselor menyetujui perannya untuk membantu konseli, berarti dia menyetujui untuk mencurahkan segenap energi dan kemampuannya untuk membantu konselinya dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Nah, karena itu, konselor merupakan pribadi yang esensial dalam kehidupan konseli. Selanjutnya, nah di sini Charkov 1983 menyebutkan bahwa ada 9 ciri kepribadian yang harus ada pada diri konselor. Nah, yang pertama itu empati. Nah, empati di sini itu kemampuan konselor untuk merasakan secara tepat apa yang dirasakan dan dialami oleh konseli. Nah, konselor yang empatinya tinggi akan menampakkan sifat bantuan yang nyata dan berarti kepada konseli. Nah, yang kedua itu rasa hormat. Nah, rasa hormat di sini itu yaitu respect secara langsung yang ditunjukkan bahwa konselor itu menghargai martabat dan nilai konseli sebagai manusia. Nah, konselor juga menerima kenyataan bahwa setiap konseli mempunyai hak untuk memilih sendiri, memiliki kebebasan, kemauan, dan mampu membuat keputusan sendiri. Nah, yang ketiga itu keaslian. Nah, di sini keaslian itu merupakan kemampuan konselor untuk menyatakan dirinya secara bebas dalam dan mendalam. Konselor yang genuinnya selalu tampak keaslian pribadinya sehingga tidak ada pertentangan tidak ada pertentangan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dia lakukan. Nah, kemudian ada juga di sini yang keempat konkret. Nah, konkret di sini kemampuan konselor untuk mengkonkretkan hal-hal yang samar-samar atau tidak jelas mengenai pengalaman dan peristiwa yang diceritakan sama konseli gitu atau masalah yang konseli ceritakan kepada konselor. Nah, di sini konselor juga selalu mencari jawaban tentang apa, mengapa, kapan, di mana dan bagaimana dari sesuatu yang dihadapi oleh konseli dan berusaha mencegah konseli lari dari kenyataan yang sedang dihadapinya. Nah, kemudian yang kelima konfrontasi. Nah, di sini konfrontasi ini tidak ada kaitannya dengan tindakan menghukum seperti konfrontasi lainnya. Jadi di sini konfrontasinya terjadi jika terdapat kesenjangan antara apa yang dikatakan oleh konseli dengan apa yang dialami oleh konseli tersebut. Jadi antara apa yang dia katakan pada suatu saat dengan apa yang telah dia katakan sebelumnya gitu. Nah, kemudian yang keenam ada membuka diri atau self disclosure. Nah, di sini itu sebuah perasaan, sikap, pendapat dan pengalaman-pengalaman pribadi konselor untuk kebaikan konseli. Jadi di sini konselor mengungkapkan dirinya sendiri mengenai beberapa pengalaman gitu. Jadi konselor menceritakan bahwa ada makna di balik sikap atau pengalaman pribadi yang dialami oleh konselor gitu. Dan konselor juga menunjukkan bahwa konselor dengan konseli ini tidak ada perbedaan. Kemudian yang ketujuh ada kesanggupan atau potensi. Nah, di sini potensi ini dinyatakan sebagai suatu kekuatan dari pribadi konselor itu sendiri. Jadi konselor ini menampakkan kekuatannya di dalam setiap penampilannya. Jadi dia seperti menguasai dirinya sendiri gitu, mampu menyalurkan kompetensinya
dan rasa menimbulkan rasa aman bagi konseli gitu. Nah, di sini kalau konselor itu potensinya rendah, dia tidak mampu membangkitkan rasa aman pada konseli, dan konseli itu biasanya nggak mau percaya sama konselor. Nah, kemudian yang kedelapan itu kesiapan. Nah, di sini kalau konselor itu tingkat kesiapannya tinggi, itu dia diskusinya ketika analisisnya itu dia akan baik ketika dalam proses konseling. Jika konselor itu kesiapannya baik, maka dia akan menguasai permasalahan dari yang konseli ceritakan. Jadi konseli bisa mengambil manfaat dari konseling tersebut. Nah, yang terakhir, yang ke-9 itu aktualisasi diri. Nah, di sini aktualisasi ini digunakan konseli sebagai model gitu. Jadi self actualization atau aktualisasi diri ini menunjukkan bahwa setiap orang dapat hidup dan memenuhi kebutuhannya karena memiliki kekuatan di dalam dirinya dalam mencapai tujuan hidupnya. Nah, konselor yang punya aktualisasi diri ini memiliki kemampuan mengadakan hubungan sosial yang hangat gitu. Jadi membuat konseli juga merasa nyaman. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Silakan kepada Al atau Aul. Ya, saya. Selanjutnya di sini ada kekuatan konselor sebagai personal dan profesional. Nah, yang pertama di sini ada sebagai mediator bagi konseli dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini konselor harus menyiapkan diri dan bersedia untuk membantu konseli menyelesaikan masalah dari awal hingga akhir sesi konseling, seperti itu. Yang kedua, sebagai penunjuk dalam pemecahan masalah konseli. Nah, di sini konselor menggunakan atau menyarankan pandangan alternatif kepada konseli agar bagaimana nantinya masalah dapat terpecahkan. Selanjutnya, keberanian untuk tidak sempurna. Nah, kita tahu bahwasannya pasti di dalam sesi konseling itu ada kegagalan. Nah, di situ konselor harus berani menerima kegagalan tersebut. Selanjutnya, sebagai pribadi yang menarik. Nah, di sini konselor juga harus mempunyai daya tarik tersendiri agar konseli itu bisa dengan senang bercerita kepada konselor, seperti itu. Selanjutnya, menjaga rahasia. Tentu saja sebagai seorang konselor, kita harus bisa menjaga rahasia dari diri pribadi atau data diri konseli, karena itu akan menimbulkan rasa aman dan kepercayaan konseli terhadap konselor. Selanjutnya, kemampuan mengungkapkan berbagai masalah konseli. Nah, di sini konselor juga harus mampu mengungkapkan berbagai masalah konseli, karena nanti tidak hanya satu masalah, akan timbul masalah baru dan masalah lainnya. Nah, di sini konselor harus bisa mengungkapkan berbagai masalah yang ada pada diri konseli. Selanjutnya, mampu melihat permasalahan dari berbagai aspek. Nah, di sini konselor juga dituntut untuk bisa melihat permasalahan konseli dari berbagai aspek agar nantinya bisa diselesaikan juga dari berbagai aspek tersebut. Selanjutnya, mampu berkomunikasi dengan konseli yang berbeda budaya. Nah, di sini konselor tidak bisa atau tidak boleh berkomunikasi hanya dengan satu budaya atau memiliki keterampilan komunikasi dengan satu budaya, karena nantinya konselor akan memiliki konseling yang berbeda budaya, seperti itu. Selanjutnya, pemahaman diri dan teori yang digunakan. Nah, di sini konselor harus memiliki wawasan yang luas. Di sini konselor harus memiliki wawasan yang luas agar nantinya permasalahan konseli bisa diselesaikan dengan berbagai alternatif dan berbagai cara permasalahan. Selanjutnya, memiliki rasa kepedulian. Nah, rasa kepedulian ini sangat penting bagi konselor gitu ya. Karena jika konselor memiliki rasa kepedulian, maka sesi konseling yang dilakukan akan lebih bermakna, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keterbatasan konselor sebagai personal dan profesional. Nah, tadi ada keunggulan atau kekuatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan dalam menyelesaikan masalah konseli.
Nah, sebagai manusia, tentunya konselor juga punya keterbatasan atau mungkin contohnya masalah konseling yang dia hadapi itu tidak dapat terselesaikan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya keterbatasan dalam memahami individu lainnya. Nah, di sini konselor biasanya memiliki keterbatasan untuk memahami perilaku, sikap, atau cara berpikir individu lainnya, dikarenakan beragamnya karakteristik dari konseli tersebut. Selanjutnya, keterbatasan dalam membentengi diri dari permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Nah, di sini sebagai konselor, kadang-kadang kita tuh larut dalam masalah konseli, sehingga kita tidak dapat membentengi diri dan fokus kepada tujuan yang akan dicapai dalam sesi konseling tersebut. Selanjutnya, egoisme konselor. Nah, di sini konselor berusaha memaksakan tujuannya sendiri, tidak melihat keinginan dari konseli atau tidak melihat kekurangan-kekurangan dari konseli, seperti itu. Selanjutnya, berpegang pada satu cara respon. Nah, biasanya pada hal ini konselor berpegang teguh pada satu cara penyelesaian, padahal setiap permasalahan mempunyai berbagai cara penyelesaian yang tentunya berbeda juga. Selanjutnya, hanya berfungsi pada satu kerangka budaya saja. Nah, di sini konselor tidak bisa atau tidak menerima budaya lain atau konseli yang berbeda budaya dengan dirinya, sehingga dia hanya berfungsi pada satu budaya saja. Selanjutnya, mendiskusikan atau membicarakan kehidupan konseli dengan orang lain tanpa izin. Dan ini juga masuk kepada tadi kerahasiaan. Nah, di sini konselor biasanya keceplosan atau tidak sengaja mengungkapkan masalah atau data diri konseli kepada orang lain. Nah, selanjutnya konselor yang individual. Nah, ini konselor yang individual ini konselor yang memiliki keterbatasan sendiri dan bekerja tanpa supervisi, tidak mau bertukar pikiran dengan ahli lain gitu. Selanjutnya konselor yang kurang efektif dan efisien. Nah, di sini artinya konselor perhatian yang sungguh-sungguh pada hal kecil yang tidak relevan bagi masalah konseli. Jadi artinya waktu dalam sesi konseling ini terulur gara-gara konselornya itu mungkin tidak fokus pada permasalahan, hanya berfokus pada masalah-masalah yang lain yang urgensinya tidak terlalu penting seperti itu. Selanjutnya kekurangan perhatian konselor. Nah, ini biasanya konselor itu menyelesaikan masalah konseli dengan rasa tidak tulus atau tidak penuh perhatian atau perasaan gitu. Selanjutnya tidak berpikir alternatif. Nah, maksud tidak berpikir alternatif itu di sini konselor hanya berpikir pada satu teori atau satu cara penyelesaian masalah, tidak berpikir pada cara penyelesaian masalah yang lain, sehingga sesi konseling itu memboringkan gitu. Jadi permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tidak sesuai dengan teori yang harus diselesaikan pada masalah tersebut. Mungkin dari saya cukup, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Al-Kausar Azhari. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat yang harus dimiliki konselor dalam keterbatasan personal dan profesional. Yang pertama yaitu sifat yang harus dimiliki oleh para konselor itu tingkah laku yang etis. Tingkah laku yang etis ini tentunya akan menjadi sikap dasar sebagai konselor gitu, yang harus mengandung ciri etis, karena konselor harus membantu manusia sebagai pribadi dan memberikan informasi pribadi yang sangat rahasia gitu. Konselor harus dapat merahasiakan dan menjaga kerahasiaan tersebut dan memiliki tanggung jawab moral akan rahasia tersebut, supaya rahasia ini nantinya tidak tersebarluaskan ke pihak umum yang nantinya digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab tentunya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada kemampuan intelektual. Tentunya sebagai konselor juga harus memiliki kemampuan intelektual gitu. Untuk apa sih? Agar ia berpikir secara logis, kritis, dan mengarah pada tujuan permasalahan yang sedang diceritakan oleh konsel ini. Jadi nantinya permasalahan si konsel ini akan menemukan titik terang, penyelesaian, dan saran-saran untuk menyelesaikan setidaknya. Itu yang kedua. Lanjut yang ketiga itu keluasan atau flexibility. Hubungan dalam konseling yang bersifat pribadi mempunyai ciri yang supel dan terbuka. Konselor diharapkan tidak bersifat laku kaku gitu, atau ya
ya terlalu terlihat kaku gitu, itu nggak baik juga karena nantinya si konselor akan memandang bahwasanya konselor ini tidak luas dalam menerima apa yang dia ceritakan dan apa yang dia sedang ungkapkan dalam sesi konseling ataupun bimbingan. Lalu ya selanjutnya yang keempat ada sikap penerimaan atau acceptance. Seorang konseli diterima oleh konselor sebagai pribadi dengan segala harapan, ketakutan, keputusasaan, dan kebimbangannya. Konseli datang kepada konselor untuk meminta pertolongan, dan agar masalah serta kesukaran pribadinya dimengerti, konselor harus dapat menerima dan melihat kepribadian konseli secara keseluruhan dan dapat menerimanya menurut apa adanya. Jadi konselor nggak bisa menolak permasalahan konseli karena permasalahannya, misalkan kayaknya masalah ini nggak cocok untuk diselesaikan. Nggak bisa begitu. Apapun masalahnya, kita sebagai orang yang memberi pertolongan itu harus menerima apapun. Oke, lanjut. Yang selanjutnya pemahaman atau understanding. Pemahaman seorang konselor dapat menangkap arti dari ekspresi konseli. Pemahaman adalah lengkap, jelas, dan lengkap. Maksud yang sebenarnya yang dinyatakan oleh konseli dan pihak lain konseli dapat merasakan bahwa ia dimengerti oleh konselor. Jadi kita juga harus paham dengan sekecil apapun ekspresi atau hal yang ingin diungkapkan oleh konseli. Jadi nggak boleh kita meninggalkan hal-hal kecil karena dari hal-hal kecil ini biasanya masalah yang lebih besar itu bisa digali lagi, dicari tahu lagi. Tuh. Yang selanjutnya itu yang keenam adalah terhadap rahasia pribadi. Maka terhadap rahasia pribadi itu adalah batuk. Dalam segala hal, konselor harus dapat menunjukkan sikap jujur dan wajar sehingga ia dapat dipercaya oleh konseli dan konseli berani membuka diri terhadap konselor. Jadi kalau kita peka terhadap pribadi-pribadi, rahasia-rahasia yang memang sifatnya sangat personal, ya kita jaga gitu akses itu dengan cara merahasiakan permasalahan tersebut, tidak lagi menunjukkan indikasi-indikasi yang nantinya menuju kepada arah yang kita bakal membocorkan atau memberitahu kepada halayak ramai, halayak umum, rahasia sini begini-begini, itu kan nggak baik. Kita harus menjaga rahasia tersebut. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu sifat yang harus dimiliki oleh kepala konselor adalah mampu berkomunikasi. Komunikasi merupakan kecakapan dasar yang harus dimiliki oleh setiap konselor. Dalam komunikasi, konselor dapat mengekspresikan kembali pernyataan-pernyataan konselor secara tepat, menjawab atau memantulkan kembali pernyataan konseli dalam bentuk perasaan dan kata-kata serta tingkah laku konselor. Konselor harus dapat mampu nih merasakan apa yang sedang dinyatakan oleh konseli, lalu membuat hipotesa, lalu membuat konseli tergugah lagi untuk menceritakan lebih dalam terkait permasalahan yang sedang dialami. Itu kan hal yang perlu kita miliki sebagai konselor gitu. Mungkin dari ketujuh sikap ini itu aja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silahkan kepada moderator untuk menutup atau membuka sesi tanya jawab. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada anggota kelompok yang sudah bersedia membuat video presentasi kelompok. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.